Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Korda Kediri menggelar focus group discussion dengan tema membangun kepercayaan publik melalui jurnalisme positif di Hotel Merdeka Kediri. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu 5 November 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk OPD Kota dan Kabupaten Kediri, Polres Kediri Kota, Bank Indonesia, perwakilan RSUD Gambiran, Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri, Badan Narkotika Nasional BNN Kota atau Kabupaten, KONI Kota maupun Kabupaten, KPU dan Bawaslu Kota atau Kabupaten Kediri, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari PT Gudang Garam Tbk. Serta anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koordinator Daerah Kediri dengan menghadirkan narasumber Muhammad Jazuli, anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. Saya rasa penting kita sampaikan terus kepada publik bahwa kampanye dari Dewan Pers adalah jurnalisme positif. Apa itu sebenarnya jurnalisme positif? Jurnalisme positif yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar memberitakan hal-hal yang positif saja, tetapi wartawan tersebut, media tersebut sudah harus menghitung dampak atau implikasi daripada pemberitaan yang dibuat. Nah, contoh sederhana kayak beberapa kasus yang kemarin saya sebutkan, tragedi di Tolikara. Kenapa kita pada akhirnya tidak langsung menayangkan dan mempertimbangkan beberapa hal? Itu based on-nya adalah jurnalisme positif agar berita yang kita tayangkan, berita yang kita sajikan itu juga tidak berdampak buruk terhadap kondisi sosial kita. Saat ini yang mempengaruhi kepercayaan publik apa? Banyak faktornya. Jadi ada faktor eksternal dan internal ya. Faktor eksternal munculnya sosial media, kemudian ditambah lagi dengan AI, ChatGPT, kemudian macam-macam lah. Itu juga berpengaruh terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap kita. Faktor internal, banyak hal yang kalau dulu itu contoh sederhana, orang mau memposting sesuatu itu media sosial media ngambil materinya dari media arus utama. Sekarang tidak sedikit media arus utama mengambil materi-materi dari sosial media yang dianggap viral kemudian ditayangkan. Nah, sehingga dalam kondisi saat ini publik pada akhirnya ambigu, bingung sebenarnya mana sebenarnya media yang bisa dipercaya, mana sebenarnya produk jurnalistik gitu. Jadi banyak faktor yang membuat kepercayaan publik juga agak kurang terhadap media ya. Tapi saya rasa ini juga tanggung jawab kita, tantangan buat kita teman-teman di insan pers, di jurnalis, agar kembali kembangkan, menimbulkan kepercayaan publik terhadap media. Tentu dengan apa? Memberikan konten-konten yang berkualitas. Ya, saya rasa kegiatan seperti ini penting dilakukan ya. Kalau misalnya rutin dilakukan di beberapa daerah, ini adalah edukasi dan literasi untuk semua pihak, baik terhadap wartawannya, terhadap korporat, terhadap government, sehingga wartawan juga punya aturan pada saat melakukan tugas liputan juga harus mengikuti kode etik tersebut. Begitu juga dengan korporat, dengan government, ketika berhadapan dengan media harus seperti apa. Ada kan oknum-oknum wartawan yang mengatasnamakan sebagai wartawan apa, padahal mereka melakukan tugas liputan itu dengan kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan publik. Ya, pertama-tama kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Korda Kediri ini tentunya merespon ya selama ini dari legislatif, kemudian eksekutif, kemudian yudikatif, yang selama ini mereka banyak bercerita sering menghadapi pemberitaan-pemberitaan yang tidak cover both side, kemudian pemberitaan-pemberitaan yang tanpa konfirmasi, kemudian berita itu muncul. Nah, maka dari kegudahan itulah dan kegelisahan dari mereka inilah yang kemudian mendorong Ikatan Jurnalis Televisi Korda Kediri ini untuk mendatangkan dari anggota Dewan Pers, yaitu Mas Jazuli tadi. Harapannya adalah nanti Mas Jazuli bisa memberikan literasi kepada para tamu untuk memberitahukan bahwa tentang terkait pengaduan, kemudian terkait persoalan-persoalan sengketa pers itu bisa dilakukan dengan
menghubungi kontak ataupun email yang sudah disediakan oleh Dewan Pers tadi itu. Mengenai kinerja teman-teman media di lapangan seperti apa kalau menurut Dewan? Saya kira tetap ya, kalau masalah profesional itu kan, apalagi kita berfokus kepada ICT sendiri kan juga kita sedang mengusung positif jurnalisme ya, itu juga sudah dijalankan oleh teman-teman ICT. Kemudian dari organisasi profesi yang lain dan teman-teman wartawan yang lainnya juga sudah mengerjakan secara profesional. Namun memang masih ada beberapa temuan-temuan tentunya tercatat disampaikan oleh Dewan Pers sendiri, pengaduan itu sampai sekarang ada sekitar 600 pengaduan. Nah, dari sini kan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kegiatan-kegiatan lahirnya produk jurnalistik yang dibuat oleh wartawan sendiri masih ada permasalahan seperti itulah. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan ini diharapkan nanti bisa merubah mindset atau cara berpikir wartawan itu untuk membuat produk yang lebih menekankan kepada kode etik sehingga tidak terjadi persoalan yang membangun opini yang merugikan masyarakat ataupun penyelenggara negara. Apakah dalam kegiatan kali ini juga hasil-hasilnya akan dikirim ke Dewan Pers? Maksudnya bagaimana? Hasil-hasil dari masukan ataupun dari para penanya gitu. Oh tentunya iya, pastinya begitu. Dari Dewan Pers Mas Jazuli juga menyampaikan setiap Dewan Pers mengirimkan anggotanya untuk menjadi pembicara di seluruh Indonesia, itu tentunya juga bisa menjadi bahan yang nantinya akan didiskusikan atau digodok di Dewan Pers sehingga nanti akan menjadi rumusan yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat atau penyelenggara negara di Indonesia ini. Dari Kediri, Agung melaporkan untuk Semeru 1 Televisi.